Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Hasna selaku dosen Pendidikan Budaya Melayu Universitas Riau. Yang terhormat, Sami Adam Ramadhani selaku Komting dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Dinda Fea Karen sebagai penyaji pertama kelompok 4 yang akan membahas tentang bahasa dan sastra. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Kesantunan berasal dari kata santun yang bermakna kepribadian yang halus dan baik, baik budi bahasa maupun tingkah lakunya. Kesantunan disebut juga dengan adab, yaitu sebutan tingkah laku serta tutur kata yang baik atau halus, budi bahasa atau budi pekerti. Nah, bagi orang Melayu sendiri, santun atau adab itu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Pemerolehan pengetahuan dan bahasa yang beradab itu menyertakan 5 hal. Yang pertama, al-himmat. Yang kedua, al-mudarosah. Yang ketiga, al-muhafazat. Yang keempat, muzakaroh. Yang kelima, mutala'at. Bahasa memiliki 3 fungsi yang utuh. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu cermin budi, artinya memantulkan gambar pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Ada 7 tindakan kebahasaan yang dikatakan santun. Yang pertama, bercakap. Yang kedua, berbual. Yang ketiga, bicara. Yang keempat, berbisik. Yang kelima, berujar. Yang keenam, berbincang. Yang ketujuh, bertutur. Dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki, digunakan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Kedua, mendatar, digunakan oleh orang yang sebaya atau sama derajatnya. Yang ketiga, menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara, yang sepantun dengan dakwah syariah agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja digunakan untuk mewakilkan bunyi bahasa Melayu. Penggunaan aksara Melayu kemudian merambah pada bahasa persuratan, menjadi tulisan hingga penulisan cerita dan hikayat. Masalah yang terjadi mengenai Arab Melayu dulu hingga sekarang adalah ketidakberaturan bentuk penulisan. Jangankan oleh penulis yang berbeda, bahkan dari penulis yang sama, pada buku yang sama, dan di lembar halaman yang sama pun kasus ini tetap akan terjadi. Artinya, kekonsistenan penulisan huruf Arab Melayu belum sepenuhnya dilakukan di alam Melayu. Hal ini menjadi alasan utama bagi kaum orientalis dan komunis Nusantara dengan mengatakan bahwa Melayu tidak layak untuk menjadi tulisan bangsa Melayu karena penulisannya tidak pernah konsisten hingga kerap kali terjadi kesalahan dan menimbulkan salah persepsi. Kebangkitan Arab Melayu. Semangat patriotisme yang terkandung dalam Arab Melayu tidak hanya terjadi pada zaman penjajahan saja. Di Pekanbaru, GPAD Darmawi dan kawan-kawan memulai upaya mandiri
untuk menerapkan Arab Melayu pada media umum. Hal ini terinspirasi dari pembubuhan nama jalan dan kantor di Jawa yang telah menggunakan huruf Hanacaraka. Baiklah, sekian dari saya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Aisyah Pramesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.